Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hawatunisa. Saya dari Prodi Akuntansi, kelas Akuntansi Reguler C. Dalam video ini, saya akan mereview materi mata kuliah syariah dan menjelaskan materi yang saya pahami selama di kelas tentang syariah dan sumber hukum Islam. Langsung saja ke slide yang pertama. Definisi syariah. Syariah adalah hukum ajaran Islam atau aturan-aturan dalam Islam. Secara bahasa juga, syariah itu memiliki arti yaitu jalan, asyarik yaitu jalanan. Dan secara istilah hukum Islam, syariah adalah peraturan Tuhan yang diperuntukkan bagi manusia-manusia yang berakal sehat agar mereka mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tanpa syariah atau peraturan, dunia akan kacau balau. Karena tidak adanya peraturan, manusia akan berbuat sesuka hati. Jika peraturan perjanjian yang dibuat oleh manusia akan menguntungkan diri sendiri, dan itu tidak adil bagi seluruh manusia. Maka harus ada perjanjian yang mutlak dan absolut yang dibuat oleh Tuhan. Syariat mutlak adalah meyakini Tuhan hanya adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua ini ada perkembangan syariat sesuai zaman. Slide ini menjelaskan bahwa syariah sudah ada sejak manusia pertama dan terus berkembang sesuainya zaman. Artinya, setiap nabi membawa aturan yang disesuaikan dengan kondisi umatnya, tetapi tetap dari Allah. Walaupun aturannya bisa berbeda, tetapi tujuan utamanya sama, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, dulu aturan itu belum lengkap, tapi sekarang di Islam sudah lengkap dari ibadah sampai ke ekonomi. Jadi syariat itu berkembang mengikuti kebutuhan manusia. Maka dari itu syariah ada yang dihapus dan ada yang ditambah. Ada sejarah perkembangannya syariat sesuai nabi-nabi. Yang pertama itu ada Nabi Adam. Di zaman Nabi Adam belum ada larangan pernikahan tertentu atau hukum pencurian yang kompleks. Dan untuk Nabi Nuh belum diwajibkan zakat dan haji. Di zaman Nabi Musa, syariat menjadi lebih ketat. Jika kita terkena najis, pakaian yang terkena harus kita robek agar tidak bisa dipakai kembali atau dibuang. Dan cara seseorang bertobat itu dengan cara bunuh diri. Nah, di zaman Nabi Muhammad SAW, syariat yang paling sempurna dan memudahkan umatnya. Karena yang berbuat dosa hanya cukup mengucapkan istighfar dan cara pengampunannya lebih mudah. Dan jika kita memiliki hutang, wajib dibayarkan. Di slide yang keempat ini ada syariat zaman modern. Istilah syariat di zaman modern dibagi menjadi dua, yaitu syariat agama dan syariat fikih. Syariat agama adalah bersifat mutlak, suci, dan benar, tidak bisa diganggu-gugat. Secara itu dari Al-Quran dan Rasul, sifatnya tetap. Dan syariat fikih itu hasil pemahaman manusia. Jadi tentang cara sholat dan benar atau tidaknya itu hanya itu relatif. Bagaimana pemikiran dan pemahaman seseorang. Nah, berikutnya langsung saja ke pembahasan sumber hukum Islam. Dalam hukum Islam terdapat hierarki sumber hukum yang digunakan oleh para ulama untuk menetapkan suatu hukum. Secara garis besar, sumber-sumber ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu sumber utama yang disepakati, muttafaq, dan sumber kedua yang masih diperselisihkan sebagian ulama, mukhtalaf. Contohnya adalah larangan riba
itu ada di Al-Quran, dan aturan jual beli ada dalam ajaran agama Islam. Jadi semua hukum punya landasan yang jelas, tidak dibuat sembarangan, tapi ada dasarnya. Di slide ini itu ada klasifikasi sumber hukum Islam berdasarkan kesepakatan ulama. Sumber hukum Islam dibagi menjadi dua, yaitu sumber utama al-muttafaq alaih, sumber yang disepakati oleh seluruh ulama, dan sumber sekundernya itu al-muttafaq fih, sumber yang masih diperselisihkan sebagian utama. Contohnya itu seperti sunnah, bisa berasal dari tradisi, selera, seperti memakai pakaian gamis dan makan paha kambing, sesuai tradisi di Arab. Di slide ini saya akan menjelaskan tentang Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran berfungsi sebagai pedoman hidup yang mengatur prinsip-prinsip dasar akidah, ibadah, dan muamalah. Keistimewaan Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam dan menjadikan sebagai sumber hukum Islam pertama. Banyak keutamaan Al-Quran tidak terdapat pada 3 sumber hukum Islam lainnya. Keutamaan membaca Al-Quran, mendapatkan pahala, dan sebagai obat yang mujarab bagi hati, dan sebagainya. Berikutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang sunnah. Sunnah adalah mencakup segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, yang meliputi perkataan, perbuatan, serta ketetapan beliau. Sunnah sebagai contoh, Al-Quran memerintahkan sholat secara garis besar, namun teknis pelaksanaannya dijelaskan secara rinci melalui sunnah Rasulullah. Oleh karena itu, ketaatan kepada hadis merupakan perwujudan langsung dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunnah dapat dilihat dari 3 pandang cabang ilmu, yaitu sunnah menurut ilmu fikih, sunnah menurut ilmu husnul fikih, dan sunnah menurut ilmu hadis. Di slide ini menjelaskan tentang jenis-jenis sunnah. Tidak semua tindakan Nabi harus atau bisa diikuti secara hukum. Ada 2 sifat Nabi, yaitu sifat khofiyah, sifat fisik, dan sifat khuluqiyah, akhlak dan budi pekerti Nabi. Untuk jenis sunnahnya itu ada sunnah khusus, hanya berlaku untuk Nabi, seperti sholat tahajud diwajibkan bagi Nabi. Dan untuk sunnah kedua yaitu sunnah umum, berlaku untuk seluruh umatnya. Untuk sumber sunnahnya itu bisa berasal dari tradisi, selera, atau murni wahyu. Jadi kita harus bisa membedakan jenis sunnah. Di slide terakhir ini ada kategori hukum dalam Islam. Setiap aktivitas manusia terikat pada 5 hukum dasar, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Wajib itu dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan berdosa, seperti contohnya sholat. Sholat itu wajib dikerjakan. Dan sunnah itu dilakukan mendapatkan pahala dan ditinggalkan tidak berdosa. Contohnya sahur. Untuk mubah boleh dilakukan atau tidak. Contohnya makan biasa. Nah, untuk makruh tercela. Untuk makruh itu tercela jika dilakukan. Contohnya makan di depan orang yang sedang berpuasa. Dan yang terakhir ini ada haram. Dilarang keras untuk dilakukan karena akan mendapatkan dosa, seperti mencuri atau yang lainnya. Jadi untuk kesimpulannya, syariah adalah aturan hidup dalam Islam yang mengatur semua aspek kehidupan, mulai dari ibadah sampai kehidupan sehari-hari. Semuanya sudah ada aturannya.
Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.